warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Pengadilan Agama Krui. Perkenalkan, saya Puspa Purnamasari. Pada video ini kami akan memaparkan terkait dengan alur berperkara di pengadilan, mulai dari pendaftaran perkara, proses sidang, dan juga pengambilan produk pengadilan di Pengadilan Agama Krui. Mari kita ikuti. Tahap pendaftaran perkara. Langkah pertama, masyarakat datang ke Pengadilan Agama Krui dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran yang telah lengkap. Berkas persyaratan ini dapat dilihat dari scan QR Cyberkey. Setibanya di lingkungan pengadilan, tamu wajib melapor kepada petugas keamanan, kemudian petugas keamanan memberikan kalung identitas atau ID card sesuai dengan kebutuhan pihak. ID card warna merah diperuntukkan untuk tamu, biru untuk saksi, kuning untuk kuasa hukum, hijau untuk pihak berperkara, dan pink untuk layanan prioritas. Kemudian, pihak diarahkan ke meja duta pelayanan. Petugas meja duta pelayanan akan memberikan nomor antrian sesuai dengan kebutuhan para pihak dan mengarahkan ke meja layanan informasi. Petugas layanan informasi akan memberikan penjelasan tentang tata cara pendaftaran, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan mengecek persyaratan administrasi. Sebelum ke loket pendaftaran, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pos bantuan hukum atau pos baku. Di sini, tersedia layanan pembuatan surat permohonan atau gugatan secara gratis. Setelah itu, pihak dapat menuju ke meja loket e-court untuk melakukan pendaftaran akun e-court, dan petugas e-court akan mencetak kode pembayaran dan besaran panjar biaya perkara yang tertera di e-court yang wajib dibayarkan oleh pihak dengan bank tujuan. Setelah melakukan pembayaran, pihak menyerahkan bukti pembayaran ke meja kasir, lalu kasir mencetak surat kuasa untuk membayar dan melakukan registrasi secara resmi. Kemudian, pihak berperkara menuju loket pendaftaran di PTSP untuk menyerahkan skum. Petugas akan memeriksa berkas dan menginput data perkara di SIPP. Setelah semua proses pendaftaran selesai, pihak berperkara akan menerima nomor perkara sebagai tanda bahwa pendaftaran telah tuntas. Selanjutnya, pihak berperkara tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang pertama berlangsung. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Bapak mohon maaf mengenai waktunya. Di sini kami, jika Bapak berkenan, ingin bertanya-tanya sedikit terkait dengan testimoni Bapak terkait dengan klien kami. Apakah Bapak berkenan? Baik Bapak, menurut pengalaman Bapak tadi, bagaimana alur perkara di Pengadilan Agama Krui? Apakah mudah dipahami atau bagaimana? Sangat mudah dipahami, cukup baik, dan tadi baru sampai juga langsung disambut oleh satpam dan diarahkan. Jadi sangat mudah untuk yang baru pertama kali datang. Berarti pelayanan satpam sangat membantu ya Pak ya. Kemudian bagaimana untuk kecepatan pelayanan kami dan juga keramahan petugas Pak? Tugasnya sangat ramah, sopan, baik, dan tidak berbelit-belit. Pelayanannya apakah termasuk cepat, lambat, atau seperti apa Pak? Sangat cepat. Sangat cepat ya Pak ya. Kemudian untuk saran dan masukan apakah ada dari Bapak untuk pelayanan kami nanti lebih baik lagi ke depannya? Saya harap pelayanannya harus dipertahankan dan tidak ada lagi. Dipertahankan ya Pak ya. Kemudian ada lagi Bapak? Sudah cukup baik Bapak, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Terima kasih. Tahap proses persidangan. Setelah proses pendaftaran selesai, pihak penggugat atau pemohon akan menerima pemberitahuan jadwal sidang melalui email dan akan diinformasikan pula melalui WhatsApp. Sementara itu, pihak tergugat atau termohon akan mendapatkan surat panggilan sidang yang dikirimkan melalui jasa pos atau ke domisili elektronik yang telah diverifikasi.
Tahapan persidangan berjalan sebagai berikut. Upaya perdamaian dan mediasi. Pada perkara perceraian, hakim wajib mendamaikan para pihak pada setiap persidangan. Selanjutnya, apabila kedua pihak hadir, maka dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Namun, jika mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan. Pembacaan gugatan oleh penggugat atau majelis hakim. Sebelum majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban, penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau tetap mempertahankan isi gugatannya. Jawaban, replik, dan duplik. Setelah gugatan dibacakan, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Apabila perkara diajukan secara e-court, maka agenda jawaban tergugat, replik atau tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, dan duplik atau tanggapan tergugat atas replik penggugat dilakukan dengan cara mengunggah dokumen terkait ke dalam sistem informasi pengadilan yang dapat dibantu oleh petugas e-court. Pembuktian. Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti di persidangan, baik berupa bukti surat, dokumen, maupun keterangan saksi. Penyampaian kesimpulan. Penyampaian kesimpulan berisi rangkuman pandangan masing-masing pihak berdasarkan jalannya persidangan serta bukti yang telah diajukan. Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara tertutup untuk merumuskan putusan. Dalam musyawarah tersebut, setiap hakim menyampaikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hukum yang berlaku. Putusan secara elektronik. Putusan dapat diakses oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan, mereka berhak mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Pengambilan produk pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak dapat mengambil produk pengadilan di meja layanan pengambilan produk. Produk yang bisa dimohonkan antara lain akta cerai, salinan putusan, atau salinan penetapan. Syarat pengambilan, membawa nomor perkara, fotokopi KTP, dan melakukan pembayaran biaya PNBP. 10.000 untuk akta cerai, serta 500 per lembar untuk salinan putusan atau penetapan. Setelah diverifikasi petugas, produk hukum akan langsung diserahkan kepada pihak. Jika diwakilkan kepada orang lain, pihak wajib melampirkan surat kuasa serta keterangan dari desa atau lurah yang menyatakan hubungan keluarga. Kini, pengambilan akta cerai tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam bentuk elektronik atau EAC yang dapat diunduh langsung oleh para pihak. Untuk informasi lebih lengkap mengenai layanan EAC ini, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi Larisa, layanan akta cerai dan salinan putusan yang dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Agama Krui. Itulah tadi proses berperkara di Pengadilan Agama Krui. Mudah sekali bukan? Kami menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan layanan resmi kami, menghindari calo dan juga perantara. Kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, sehingga apabila masyarakat melihat adanya indikasi gratifikasi, suap dan pungli dari pegawai kami, maka masyarakat dapat melaporkan tindakan tersebut ke Siwas Mahkamah Agung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait berperkara di Pengadilan Agama Krui. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.